PBB menuntut Rusia untuk melakukan ganti rugi terhadap kerusakan konflik. Apakah itu sudah benar? Mari kita analisis menggunakan hukum humaniter. Sebelum kita masuk ke analisisnya, kita mau ngebahas dulu nih sedikit latar belakang dari terjadinya peperangan antara Rusia dan Ukraina ini. Perang antara Rusia dan Ukraina telah terjadi sejak 24 Februari dan masih memanas hingga saat ini. Peperangan dimulai ketika tentara Rusia melakukan invasi militer ke wilayah Ukraina melalui beberapa wilayah perbatasan, seperti dari utara melalui perbatasan Belarusia menuju ibu kota Kiev, timur laut menuju kota Kharkiv, selatan menuju Crimea, dan tenggara menuju Luhansk dan Donetsk. Akibatnya, perang menghasilkan banyak kerugian dan kerusakan, terutama terhadap Ukraina, baik itu yang bersifat material maupun immaterial. Akibat masifnya dampak dari peperangan tersebut, PBB sebagai lembaga perdamaian internasional mengambil langkah untuk melakukan resolusi. Jika dilihat dari kacamata hukum internasional, invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina telah melanggar Piagam PBB pasal 2 ayat 4 yang berbunyi, seluruh anggota dalam hubungan internasional diwajibkan menjauhkan diri dari tindakan mengancam dan menggunakan kekerasan terhadap wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari pasal tersebut bisa diartikan bahwa setiap negara anggota PBB tidak diperbolehkan untuk mengganggu wilayah teritorial negara yang sudah merdeka, baik dengan menggunakan ancaman maupun menggunakan kekerasan seperti invasi. Invasi Rusia terhadap Ukraina pada Februari lalu jelas telah melanggar piagam ini. Namun, jauh sebelumnya, Rusia telah lebih dulu melanggar pasal 2 ayat 4 tersebut. Tindakan Rusia yang ikut campur terhadap kondisi politik internal Ukraina sejak tahun 2014 dengan melakukan dukungan terhadap separatis pro-Rusia di wilayah Donbas, Ukraina, serta aneksasi Crimea sudah cukup menjadi bukti bahwa Rusia tidak patuh terhadap isi dari piagam tersebut. Dari dampak yang dihasilkan di atas, baik itu yang bersifat material maupun imaterial, Rusia setidaknya telah melanggar dua asas hukum humaniter, yaitu asas kemanusiaan dan asas kepentingan militer. Singkatnya, asas kepentingan militer merupakan asas yang mengatur mengenai strategi berperang dalam upaya meminimalisir dampak yang dihasilkan, baik itu waktu, biaya, hingga korban jiwa. Sedangkan asas kemanusiaan mengatur mengenai cara memanusiakan manusia dalam perang dan perlindungan warga sipil. Rusia dinilai melakukan pelanggaran asas kepentingan militer, sebab sampai saat ini Rusia belum berniat untuk menaklukkan serta mengakhiri perang dengan Ukraina sebelum tujuannya tercapai. Serta dampak material dari peperangan yang mencapai 127 miliar dolar menjadi bukti bahwa Rusia tidak patuh terhadap asas kepentingan militer yang mengatur mengenai efisiensi. Dari pandangan asas kemanusiaan, serangan Rusia juga menghasilkan korban jiwa yang masif, tanpa terkecuali penduduk sipil yang mencapai angka lebih dari 6.000 jiwa tewas. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan asas kemanusiaan, yaitu untuk melindungi warga sipil. Berikutnya, Rusia juga telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Dalam prinsip diskriminasi, Rusia telah melakukan pelanggaran karena telah sengaja menyerang objek-objek sipil seperti rumah sakit, gereja, pembangkit listrik, dan lain sebagainya, yang mana objek tersebut tidak boleh diserang ketika dalam peperangan. Dalam prinsip proporsional, Rusia telah melakukan pelanggaran karena melakukan serangan dengan seenaknya tanpa adanya pemastian terlebih dahulu untuk meminimalisir korban sipil. Contohnya adalah ketika rudal Rusia menghantam apartemen di kota Odessa, Ukraina pada awal Juli lalu, yang mengakibatkan 17 orang tewas dan puluhan luka-luka, yang mana terdapat seorang anak yang menjadi korban. Dan juga, Rusia pastinya telah melanggar prinsip penderitaan yang tidak perlu dan prinsip pembedaan karena serangan Rusia telah membuat banyak korban sipil berjatuhan dan infrastruktur publik hancur. Hal tersebut dapat diminimalisir jika Rusia memenuhi kedua prinsip tersebut. Rusia juga dinilai telah menggunakan senjata ilegal dalam melakukan peperangan, seperti menggunakan bom FAB-250 yang merupakan bom anti bunker di wilayah pemukiman, selongsong logam, hingga bom tanda. Jika tuduhan tersebut terbukti benar, maka Rusia juga telah melanggar prinsip kesatriaan yang mengatur mengenai penggunaan senjata dan strategi perang. Kesimpulannya, invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina telah melanggar piagam PBB pasal 2 ayat 4.
Dan juga dalam peperangannya, Rusia banyak melanggar asas hukum humaniter dan juga prinsip-prinsipnya, sehingga rencana PBB dalam pembentukan resolusi untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi Rusia merupakan hal yang tepat. Karena peperangan yang dipicu oleh invasi Rusia tersebut telah berdampak secara masif, terutama bagi keberlangsungan hidup dalam negeri Ukraina. Sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa.